Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astia Safitri dari SMK Al-Hadi Bandung. Di sini saya akan membacakan esai yang berjudul Harapan untuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang begitu kaya akan budaya, suku, bahasa, agama, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan jati diri bangsa Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang sangat melimpah atas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam yang kurang membuat Indonesia belum menjadi sebuah negara yang maju. Kita pasti tahu bahwa Indonesia masih mengimpor gula dari negara Asia dan mengimpor beras sebagai makanan pokok dari Thailand. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan, apakah hasil sumber daya alam Indonesia tidak cukup untuk memenuhi 250 juta masyarakatnya, ataukah ada hal lain dalam pengelolaannya? Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya alam tersebut sudah diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan birokrasi yang rumit membuat masyarakat terkadang susah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Kebijakan yang penuh dengan alur birokrasi yang rumit menjadikan Indonesia kehilangan atas bentuk pemerintahan yang semestinya dapat membangun Indonesia menuju lebih baik lagi. Salah satu usaha kita sebagai seorang pelajar untuk membangun negeri ini adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh. Saatnya kita memandang ke depan dan tumbuhkan rasa semangat kebersamaan untuk membangun Indonesia menuju kejayaan. Untuk dapat membantu memajukan sebuah bangsa, kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi bagian dari generasi unggulan. Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa generasi unggulan adalah generasi yang memiliki kecerdasan tinggi atau bakat khusus. Namun, terlepas dari itu, kerja keraslah yang membenarkan bahwa seseorang layak dikategorikan sebagai generasi unggulan, lalu dibuktikan dengan sebuah prestasi atau karya. Saya mendefinisikan generasi unggul adalah generasi yang kompeten pada bidang yang spesifik, berpikiran global, bermoral tinggi, dan sifat unggul lainnya yang tentu saja bisa menjadi teladan. Akan tetapi, seiring era globalisasi, budaya-budaya negatif mulai memengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia. Pola pikir itu secara tidak langsung mengubah sikap generasi muda, mulai dari sikap hedonisme, individualisme, dan arogan yang kian hari semakin menurunkan nilai-nilai norma kehidupan sosial bangsa Indonesia. Generasi muda Indonesia dilanda krisis rasa cinta tanah air yang berakibat pada minimnya semangat bela negara oleh tiap-tiap generasi muda. Mempelajari dan menghayati budaya bangsa Indonesia dianggap mendapat menjadi suatu keperluan yang cukup penting untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara. Perlu diketahui bahwa pengetahuan merupakan kunci suksesnya sebuah negara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi yang memiliki potensi terhadap kemajuan negara kita ini haruslah mampu menyadari bahwa kita harus saling merangkul seluruh anak bangsa untuk menjadikan negara kita ini sebagai negara yang maju dalam segala hal. Oleh karena itu, mari kita ciptakan generasi yang kokoh, generasi yang tangguh baik dalam hal agama maupun pendidikan, sehingga kita bisa bersaing dengan dunia luar di era globalisasi seperti sekarang. Generasi yang tangguh tidaklah harus lahir dari para pejabat yang memiliki banyak uang dan tidak pula harus lahir dari para penguasa yang rakus. Tetapi, generasi yang tangguh adalah generasi yang kuat dalam menghadapi getirnya kehidupan. Aku tersadar bahwa aku adalah bagian dari generasi bangsa ini. Pada dasarnya, pemuda adalah sumber semangat, mimpi, dan harapan. Indonesia memang telah merdeka, tetapi tidak untuk anak-anak jalanan, tidak untuk warga miskin, tidak untuk buruh, tidak untuk mereka yang masih jauh dari kata sejahtera. Indonesia perlu berbenah. Wajah Indonesia memang sedang tergores persoalan kemiskinan, sedangkan di sisi lain korupsi semakin menjadi-jadi. Hal inilah yang membuatku harus bangkit, tidak boleh putus asa, serta harus berani bermimpi untuk menghadapi masa depan. Aku hadir untuk Indonesiaku, aku ingin mengubahnya, aku ingin semua rakyat mengetahui bahwa pentingnya bangsa ini. Salah satu impian terbesarku adalah, aku ingin memperbaiki Indonesia. Anak cucuku nanti tidak boleh melihat Indonesia yang terluka, mereka harus melihat Indonesia sebagai negeri 1000 kebahagiaan dan kedamaian. Sekian dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.